Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kembali saya menampilkan sebuah pertandingan pecatur Indonesia. Ya, kali ini pecatur kita Edi Handoko saat melawan pecatur Belanda Jan Timman. Partai ini berlangsung pada tahun 1985 di Zagreb. Jan Timman yang merasa unggul jauh secara elo rating, dan mungkin dia bermain pede dan memainkan opening yang di luar kewajaran, dan malah menjadi bumerang dan akhirnya kalah dalam pertandingan. Bagaimana serunya pertandingannya? Mari kita ikuti. Edi Handoko yang sebagai putih memulai dengan E4, Timman membalas E5, kemudian kuda F3. Timman juga mengembangkan kudanya. Lalu Edi Handoko secara awal langsung bermain tajam dan diterima Timman dan balik dipukul kuda. Timman juga bermain tajam dengan gajah C5, mengembangkan gajah dan menyerang kuda. Kuda menghindar ke F5 sekaligus mengancam pion G7. Tapi Timman membiarkan pion tersebut. Alih-alih memberikan pengawalan, tapi Timman malah memainkan D6, sebuah langkah pengembangan pion dan juga jalur pengembangan gajah. Timman memilih varian pembukaan yang liar dan tajam karena menganggap lawannya jauh di bawah elo ratingnya. Kuda pukul pion G7 dan raja ke F8, sebuah varian pembukaan yang sebenarnya beresiko, membiarkan sayap raja bolong dan rawan terhadap serangan. Kuda mundur dan Timman memainkan menterinya ke H4. Mungkin inilah posisi yang diinginkan Jan Timman, sengaja membuat pancingan untuk melakukan counter attack. Edi Handoko membalas memundurkan kudanya. Timman kuda F6 menyerang pion 2 kali. Timman memainkan kuda ke E5. Sekarang sepintas serangan berbalik menjadi milik hitam, tapi Edi Handoko memilih jawaban yang tenang dan solid, F3, melindungi pion E4. Jan Timman seakan-akan makin percaya diri dan segera mengorbankan kuda ke G4 dengan ancaman kuda pukul pion H2 dan selanjutnya menteri pukul kuda. Edi Handoko menerima kuda itu dan Timman memukul pion E4 dengan kuda, mengancam kuda G3. Menteri D5. Sekarang bila hitam menjalankan kuda makan kuda, maka dibalas putih gajah ke G5 dan menteri hitam akan terperangkap. Timman memilih melanjutkan F5, membackup kudanya. Edi Handoko benteng F1, melakukan pin ke raja dan secara tidak langsung menyerang kuda. Lalu kuda mundur dan balik mengancam menteri. Edi Handoko melakukan pengorbanan kualitas dengan benteng pukul pion, balik dipukul gajah dan balik menteri mengambilnya. Timman bermaksud mengaktifkan bentengnya ke G8. Edi Handoko juga mengaktifkan kudanya. Timman kembali memainkan benteng lainnya ke dalam permainan. G5 mengancam kuda, benteng ke G6. Putih mengembangkan gajahnya ke F4 dengan maksud selanjutnya melakukan rokade panjang. Hitam bermaksud mencegahnya dengan menempatkan gajahnya di E3. Gajah pukul gajah, balik dipukul benteng. Pion pukul kuda, balik dipukul benteng. Menteri ke C8, skak, ditutup benteng. Menteri kali B7 dan Timman memainkan menterinya ke D4, mengancam ke G1. Apabila raja melangkah ke D2, maka menteri ke E3. Raja mundur lagi dan menteri ke G1 lagi dengan harapan draw. Putih memainkan kuda ke E4, menutup lajur E sekaligus menghilangkan peluang draw bagi hitam, karena sekarang menteri hitam tidak dapat peluang melakukan sekak di petak E3 akibat benteng tertutup kuda. Menteri G1 skak, raja D2, menteri D4. Hitam berharap draw, tapi Edi Handoko melangkahkan rajanya ke C1. Menteri E3 skak, ditutup kuda. Timman memainkan bentengnya ke F2. Sebuah langkah blunder dari Timman yang segera direspon dengan kuda ke D1 dan akhirnya memaksa hitam menyerah.
Karena apabila dilanjutkan, misalnya hitam memainkan menteri kali E2, maka kuda kali F2. Dan apabila menteri mengambil, maka putih akan memainkan menteri ke F3 skak dan memaksa pertukaran menteri yang jelas menguntungkan putih karena putih sudah unggul satu kuda dan satu pion. Demikianlah partai antara Edi Handoko saat melawan Jan Timman dari Belanda pada tahun 1985 di Zagreb. Semoga menambah wawasan catur kita dan juga menginspirasi dan memberikan semangat ke generasi muda Indonesia. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kunci jawabannya adalah raja ke C2. Apabila raja hitam ke E3, maka menteri F4 skak, raja E2, dan menteri F2 skak mat. Di sini apabila hitam merespon dengan raja ke C4, cukup singkat 2 langkah, yaitu menteri ke C5. Dan akan kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dianalisa. Kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.